Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkenaan dengan sunnah hayat. Kita akan lanjutkan sunnah hayat yang kemarin, yakni wa tasbihu fir ruku'i was-sujudi. Sunnah hayat yang berikutnya adalah wa tasbihu fir ruku'i was-sujudi, yaitu membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Jadi baca tasbih waktu ruku dan sujud itu adalah sunnah. Dia pun adalah sunnah hayat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu malam aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ruku dan membaca Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kemudian sujud dan membaca Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah wa wad'ul yadaini ala fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yakbidul yumna illa musabbihata fa innahu yusiru biha mutasahidan. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha pada waktu duduk, membeberkan telapak tangan kiri dan mengepalkan tangan kanan kecuali jari telunjuk, karena jari telunjuk untuk memberi isyarat pada waktu tasyahud. Dibeberkan tangan yang kiri, dikepalkan tangan yang kanan, kemudian telunjuknya dibuka, ya. Kecuali telunjuk, tangan kanan dikepal kecuali telunjuk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang bentuk duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Katanya, beliau bila duduk dalam sholat meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya dan mengepalkan
semua jari-jari, diletakkan telapak tangannya di atas paha kanannya, tangan kanannya diletakkan di atas paha tangannya, dan semua jari-jari dikepalkan. Dan beliau membuat isyarat dengan jari yang ada di dekat ibu jari. Mana jari yang dekat ibu jari? Yaitu jari telunjuk. Kemudian dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Jadi seperti yang kita laksanakan itu. Jadi yang demikian itu menurut pandangan kitab ini adalah sunnah hayat. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah hayat yang berikutnya, wal iftirasu fi jami'i jalasati wa tawarruki fil jalasatil akhirati. Sunnah hayat yang berikutnya adalah beriftiras dalam seluruh duduknya dan bertawaruk pada duduk tasyahud akhir. Jadi duduk semuanya itu duduknya iftiras. Duduk di antara dua sujud iftiras. Duduk tahiyat awal iftiras, dan duduk tahiyat akhir tawaruk. Itu semua adalah masuk ke dalam sunnah hayat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Humaid Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku adalah orang yang paling hafal dibanding kamu sekalian untuk salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebut di dalam riwayat itu, bila beliau duduk pada setelah 2 rakaat, beliau duduk di atas 2 kaki kirinya tanpa kaki kanan ditegakkan. Telapak kaki kanan ditegakkan. Telapak kaki kanan ditegakkan, dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau majukan kaki kirinya ke bawah kaki kanannya dan mengangkat telapak kakinya yang lain, lalu duduk di atas tempat duduknya. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dalam salat beliau memasang telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya, dan beliau duduk beralaskan telapak kaki kanan. Jadi seperti yang sudah lazim kita lakukan, iftiras dan tawaruk, kemukakan bahwa menurut pandangan kitab ini yang demikian itu adalah sunnah hayat. Kemudian yang terakhir adalah wa taslimatus saniyah, yaitu membaca salam yang kedua. Wa taslimatus saniyatu, membaca salam yang kedua
Ini adalah sunnah hayat. Jadi nggak usah disalam, katakan yang kedua tidak melakukan salam yang kedua pun tidak apa-apa. Kecuali salam yang pertama, rukun harus. Ya. Salam yang pertama itu adalah harus. Sedangkan salam yang kedua itu adalah sunnah. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id, ya, dari Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasharihi hatta ara bayda khazzihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salam ke kanan dan kiri sampai aku melihat pipi beliau yang putih. Jadi bukan hanya sekedar begini. Saga yang di belakang itu ngelihat pipi. Jadi kebanyakan kita sekedar begini. Padahal sahabat ketika Kanjeng Nabi salam sampai kelihatan tampak pipinya Kanjeng Nabi yang berwarna putih. Ya. Artinya sekali lagi bukan hanya sekedar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama orang lain pipinya, pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ya, kalau berdasarkan hadis. Kemudian At-Tirmidzi, kemudian dia Abu Daud, kemudian ada hadis yang lain dari Abi Daud dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an simalihi hatta yura bayadu khazzihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salam kanan dan ke kiri. Kanan dan ke kiri, sehingga terlihat pipi beliau yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelihatan pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini, ya, hadis Ibnu Mas'ud ini adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil-dalil yang kita kemukakan daripada sunnah hayat. Kemudian sarahnya adalah yang terakhir, yaitu membaca Al-Fatihah. Di dalam sarahnya dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'minu, yaitu membaca amin. Sunnah hayat yang berikutnya yakni membaca amin ayyakulu, bahwa dia berkata amin akibal fatihati liqari'iha
fi sholati wa ghairihi. Jadi membaca amin itu setelah Al-Fatihah untuk yang membacanya, karena yang membacanya di dalam sholat dan di luar sholat, selain sholat. Jadi imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian makmum amin. Aminnya itu sunnah hayat, dan aminnya berbarengan dengan aminnya imam. Jadi selain membaca amin karena bacaannya imam, waladdallin, dan juga kita membaca amin di luar sholat. Walakin akan tetapi fis sholati, di dalam sholat, akadu itu lebih kuat. Jadi kalau nanti ada orang yang membaca Al-Fatihah di luar sholat, nggak apa-apa kita aminin, karena memang doa isinya. Ya, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku akan jalan yang lurus, tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang engkau beri nikmat, yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Karena dia adalah doa, maka hendaklah dibaca ketika ada orang yang membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ucapkanlah amin. Wa yu'minu ma'muma ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi, dan aminnya makmum, ya, dan aminnya makmum beserta aminnya imamnya bareng, ya, beserta aminnya imamnya wa yajharu bi, dan mengeraskan dengan amin. Jadi jangan amin, harus keras, jahar suaranya. Amin, laksana yang telah kita lakukan. Kemudian wa qira'atus surati ba'dal fatihati. Nah, ini baca surah juga sunnah hayat. Kalau baca Al-Fatihah rukun, wajib dibaca. La sholata, tidak ada sholat, maka sholatnya tidak sah illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan pembukaan Alkitab, yaitu Al-Fatihah. La sholati illa umul kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia membaca umul kitab. Apa itu? Al-Fatihah. Wa qira'ati surati ba'dal fatihati, dan membaca surah setelah Al-Fatihah. Li imamin wa munfaridin fi raq'ati subhi wa aulayai ghairiha. Membaca Al-Fatihah, membaca surah setelah Al-Fatihah untuk imam, ya, dan ketika kita sholat munfarid sendirian, membaca surah setelah Al-Fatihah untuk imam yang dalam sholat berjamaah, imamnya baca surah. Dan ketika juga kita sholat sendirian munfarid
munfarid, kita juga disunnahkan membaca surah ba'dal Fatihati, setelah membaca Al-Fatihah, fi raq'atai subhi, pada 2 rakaat subuh. Pada 2 rakaat subuh, wa aulayai ghairiha, dan 2 rakaat selain subuh. 2 rakaat selain subuh. Wa takunu qira'atu surati ba'dal Fatihati, wa takunu qira'atul surati, dan ada membaca surah ba'dal Fatihati, setelah membaca Al-Fatihah. Falau qaddama surata alaiha lam tuhsab, jikalau saja mendahulukan membaca surah daripada membaca Al-Fatihah, lam tuhsab, maka tidak dihitung pembacaan surah kita. Kita baca surah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Terus baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka yang tadi kita baca inna a'taina itu enggak sah. Tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah baca Al-Fatihah dulu, baru baca surah. Wa takbiratu indal khamdil lirruku'i, kemudian membaca takbir indal qabdi lirruku'i, ketika turun untuk ruku, baca takbir. Warab'i, dan ketika mengangkat airob'i sulbi minar ruku'i, yaitu mengangkat tulang rusuk daripada ruku. Jadi membaca takbiratu indal qabdi lirruku'i wa rab'i ay rab'i sulbi minar ruku'i. Pada waktu mau ruku baca takbir, terus bangun dari ruku menegakkan, itu juga harus baca takbir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita kaji. Insyaallah besok akan kita, lusa akan kita habiskan, selesaikan tentang masalah sunnah-sunnah hayat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.